ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Yang ini adalah majelis yang kelima, masih dengan bahasan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib, yang merupakan syarah dari Matnul Ghayati wa Taqrib atau biasa dikenal dengan Matan Abu Syuja'. Bahasan yang lalu sudah kita membahas tentang furudul wudu. Ya, sudah kita khatam membahas tentang rukun-rukun wudu. Assalamualaikum. Bahkan kita sudah memasuki tentang sunnah-sunnah wudu. Ya, sunnah-sunnah wudu. Tapi kita belum selesai. Ya, qala al-Qadhi Abu Syuja' wa sunanuhu 'ashratu asya'. Ya, al-Qadhi Abu Syuja' berkata, sunnah-sunnah wudu itu ada 10. Tapi sebenarnya ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan dalam artian masih ada sunnah-sunnah wudu yang lainnya. Loh, kenapa nggak disebutkan semua? Seperti itu kitab Mukhtasar. Kitab Mukhtasar itu memang biasa meringkas hal-hal yang itu tidak terlalu urgen, yakni yang sifatnya sunnah. Tapi kalau rukun dibahas semua. Kalau rukun tidak boleh ada yang ditinggalkan. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Tapi kalau sunnah-sunnahnya ini sebenarnya bukan pembatasan, ya, bukan hanya 10 ini saja. At-tasmiyatu, yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca basmalah. Wa ghuslul kaffain qabla idkhalihima al-ina. Yang kedua, mencuci kedua tangan sampai pergelangan sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana. Mencuci sampai pergelangan tangan. Wal madmadatu wal istinsyaq. Yang ketiga, itu satu paket, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Wa mashu jami'ir ra'si. Yang keempat, mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Yang kelima, mengusap kedua telinga, bagian luar maupun bagian dalamnya bima'in jadid, dengan air yang baru. Wa takhlilu lihyatil kathati. Yang keenam, menyela-nyela jenggot yang lebat. Ya, menyela-nyela jenggot yang lebat. Wa takhlilu asabi'il yadain war rijlain. Yang ketujuh, menyela-nyela jemari tangan dan jemari kaki. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wa taharatu thalathan. Yang kesembilan, taharahnya, cuciannya adalah 3 kali. Wal muwalatu. Kemudian muwalat. Muwalat yakni runut segera antara anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lain. Segera, jangan dipisah jangka waktu yang lama. Itu muwalat. Ya, ini 10 sunnah-sunnah wudu. Yang 10 sunnah-sunnah wudu yang kemarin kita sudah membahas, ya, sampai yang ketiga, ya, tentang kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Yang kemudian yang keempat, mashu jami'ir ra'si. Ya, mengusap seluruh kepala. Ya, ini memang pohonnya gede amat, ya. Kalau beringin udah nggak kelihatan. Nah. Kalau kecil inilah ke atas. Ini kasihan, ini nggak kelihatan jelas. Nah, ini nggak kelihatan sama sekali. Nah. Ya, kita lanjut yang keempat, mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Ya. Tentang furudul wudu kita sudah bahas, ya, bahwa dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu adalah mengusap sebagian. Yang mengusap sebagian kepala. Adapun mengusap seluruh kepala, maka itu sunnah, ya, maka itu termasuk sunnah. Ya, yang kita sudah bahas, kalau mengusap
seluruh kepala, mengusap sebagian kepala berdasarkan ayat Al-Maidah, wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Kemudian ini sunnah yang keempat, ya, sunnah yang keempat mengusap seluruh kepala, ya, mengusap seluruh kepala. Ini termasuk sunnah wudu, ya, termasuk sunnah wudu. Dalilnya mana? Dalilnya barangkali hadisnya telah ma'ruf, ya. Hadisnya telah ma'ruf dari hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid, ya, ini pernah saya tekankan bahwa hadis pokok dalam bab wudu dua hadis. Pertama hadis Humran dari Utsman bin Affan, kedua hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid juga beliau dibawakan bejana, ya, utiya bitostin, dibawakan bejana dari perunggu. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berwudu bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mencuci tangannya sampai pergelangan. Famadmada wastanshaqa thalathan bi thalathi gharafatin. Ya, kumur-kumur menghirup air ke hidung 3 kali dengan 3 kali cidukan. Ya, wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihima wa adbar. Yang mengusap seluruh kepala itu lebih spesifik dari hadis Abdullah bin Zaid, ya. Hadis Abdullah bin Zaid, ya, di mana di hadis Abdullah bin Zaid ini fa'aqbala bihima wa adbar, ada keterangan, ya, bahwa mengusap ke depan dan ke belakang. Fa'aqbala itu mengusap ke arah depan dan ke belakang Ya. Dalam riwayat yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi, ya. Abdullah bin Zaid mencontohkan bada'a bi muqaddami ra'sihi, mencontohkan mulai dari kepala bagian depan. Tsumma masaha bihima ila sa'hu, kemudian ke belakang. Tsumma raddahuma hatta raja'a ila makan alladhi bada'a minhu, kemudian kembalikan ke depan lagi, ya, dalam riwayat yang lain. Nah, itu merupakan dia, ya, sunnah wudu. Loh, kenapa dia dikatakan sunnah wudu? Kenapa kita tidak katakan dia sebagai wajib wudu saja atau rukun wudu? Ya, kenapa dia sunnah wudu? Karena dia, ya, merupakan semata perbuatan Nabi. Semata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata perbuatan Nabi. Dan semata perbuatan Nabi SAW dalam usul fiqh itu tidak kuat untuk dibawa kepada wajib, ya, tidak kuat untuk dibawa kepada wajib. Maksimalnya sunnah muakkadah. Kalau dalilnya dengan lafaz perintah, barulah itu kuat, ya, barulah itu kuat untuk dikatakan sebagai wajib, ya. Dan ini cara mendudukkan dua hadis, ya, karena hadis mengusap kepala itu ada dua macam. Pertama, mengusap sebagian, hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW mengusap binasiyatihi, mengusap sampai nasiyah, sampai ubun-ubun, kemudian mengusap ke atas sorbannya. Hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW mengusap sebagian kepala. Ada hadis mengusap seluruh kepala. Hadis Abdullah bin Zaid, Nabi SAW mengusap seluruh kepala. Nah, bagaimana cara mendudukkan dua hadis ini? Ya, cara mendudukkannya sebagaimana kita bahas, bahwa yang fardu mengusap sebagian kepala, yang rukun mengusap sebagian kepala, dan itu yang sesuai dengan zahir ayat Al-Maidah. Sudah kita bahas, wamsahu biruusikum, baknya menunjukkan ditab'id. Adapun hadis mengusap seluruh kepala, maka itu dibawa kepada sunnah. Paham, ya? Saya paham ini? Ya. Kalau mazhab yang mengatakan mengusap seluruh kepala itu wajib, nanti dia jadi muskil. Muskil bagaimana mendudukkan hadis Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW mengusap sampai ubun-ubun, lalu, ya,
yang sisanya tidak diusap kepalanya, itu bagaimana mendudukannya? Ya, bagaimana mendudukannya? Ya, sedangkan kalau mazhab yang seperti ini mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, itu masing-masing hadis didudukan. Wajibnya mengusap sebagian, adapun mengusap seluruh kepala itu dibawa kepada sunnah muakkadah. Paham ya? Kemudian ya, sunnah yang berikutnya mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Ya, mengusap ya udhunain, mengusap kedua telinga, zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Bagian luarnya zahir itu ini. Ya, zahir itu bagian ini. Wa batinihima, dan bagian dalamnya bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ya, dengan air yang baru. Ya, ini poin yang kelima, mengusap kedua telinga dengan air yang baru, yakni bukan bekas usapan kepala. Maksudnya air yang baru adalah bukan bekas usapan kepala. Ya. Hadis yang ini adalah berdasarkan hadis, ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirihima wa batinihima. Dari hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW mengusap kedua telinganya, bagian luarnya dan bagian dalamnya. Hadis pertama, hadis Abdullah bin Abbas. Walin Nasa'i masaha bi ra'sihi wa udhunayhi batinihima bisabbahataini wa zahirihima bi ibhamaihi. Hadis riwayat Nasa'i ada tambahan, Nabi SAW mengusap kepalanya dan telinganya, bagian dalamnya bisabbahatain, bagian dalamnya dengan jari telunjuk, bagian luarnya dengan jari jempolnya. Ya, bagian luarnya dengan jari jempolnya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Adapun keterangan bima'in jadidin, ya, air untuk mengusap telinga adalah air yang baru, bukan dengan bekas usapan kepala. Itu berdasarkan riwayat Imam Al-Hakim. Ya, riwayat Imam Al-Hakim Abu Abdillah Ibnul Bayyi', wafat tahun 405 Hijriah, pengarang kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Ya, Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis Abdullah bin Zaid, juga, tapi ada keterangan tambahan. Ya, ada keterangan tambahan. Bagaimana keterangan tambahannya? Annahu tawadda'a famasaha udhunayhi bima'in ghairil ma'il ladzi masaha bihi ar-ra'sa. Ya. Dari hadis, ya, yang kelima, ini mengusap telinga. Mengusap telinga dengan air baru. Mengusap telinga dengan air baru. Ada beberapa hadis tadi, tapi keterangan yang air baru, ya, itu adalah berdasarkan riwayat Imam Al-Hakim, berdasarkan hadis, ya, hadis Abdullah bin Zaid juga, ya, riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahwa Nabi SAW, ya, mengusap telinganya bima'in ghairil ladzi masaha bihi ar-ra's, bukan dengan air usapan kepala. Bukan dengan air usapan kepala. Paham ya? Ini riwayat Imam Al-Hakim. Riwayat Imam Al-Hakim, ya, ini dalam Mustadraknya. Ya, Nabi SAW mengusap telinganya bukan dengan air usapan kepala. Kalau bukan dengan air usapan kepala, berarti dengan air apa? Air baru. Ya, dengan air baru. Hadis Abdullah bin Zaid. Yang ini kemudian dikomentari oleh Imam Az-Zahabi, hada hadithun sahih. Hada hadits sahih. Tapi kita mau sedikit bahas, ya. Mohon bersabar, kita agak berpusing dulu dengan hadis ini. Ya. Hadis ini
dia diselisih oleh hadis yang lain. Dia diselisih oleh hadis yang lain. Paham? Dia tidak berdiri sendiri, tapi hadis ini termasuk mukhtaliful hadis. Apa itu mukhtaliful hadis? Yakni hadis yang kemudian ada hadis lain secara zahir berbeda. Secara zahir berbeda. Paham sampai sini? Ya. Hadisnya bagaimana? Yakni hadisnya bahkan sebenarnya lebih sahih, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Yang itu adalah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa masaha bi ra'sihi, ya, bima'in ghairi fadli yadayhi. Ya. Bahkan hadis ini, ya, hadis ini diselisih oleh hadis yang lain. Lafaznya bagaimana? Masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Nabi SAW mengusap kepalanya bukan dengan air cucian tangannya. Bukan dengan air cucian tangannya. Ini sebagian lafaz Muslim dan juga ada juga dalam Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya. Mustadrak Imam Al-Hakim. Dan Al-Hakim juga ada riwayat yang seperti ini. Coba lihat, beda tidak riwayat pertama dengan kedua? Pertama mengusap telinganya bukan dengan air usapan kepala. Yang kedua, mengusap kepalanya bukan dengan air cucian tangan. Beda tidak? Beda. Yang riwayat pertama, korelasinya antara usapan kepala dengan usapan telinga. Hadis yang kedua, korelasinya usapan kepala dengan cucian tangan. Paham ini? Ini ada dua hadis seperti ini. Dan itu hadis yang diriwayatkan hadisnya dari satu jalur. Ya. Hadisnya diriwayatkan dari satu jalur, sama-sama hadis Abdullah bin Zaid. Sama-sama hadis Abdullah bin Zaid. Kalau hadisnya beda, misalnya ini hadis Abdullah bin Zaid, ini hadis sahabat lain misalnya. Paham? Itu mah sah-sah saja. Oh, barangkali sahabat ini meriwayatkan wudunya Nabi seperti ini, sahabat yang lain kali itu Nabi SAW wudunya beda sedikit, nggak apa-apa. Paham sampai sini? Sedangkan ini hadisnya konteksnya sama, sama-sama hadis Abdullah bin Zaid. Paham sampai sini? Kok riwayatnya malah berbeda? Riwayatnya malah berbeda. Ini pasti ada masalah di sini. Walaupun secara sanad ini sahih. Secara sanad ini sahih, tapi riwayat ini lebih sahih. Kenapa? Karena dia salah satu riwayat Muslim. Dia adalah salah satu lafaz dalam riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis ini, Al-Mahfudz masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Ya, bahwa ya, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang ini adalah riwayat yang mahfudz, ya. Al-Hafidh berkata, ya, riwayat yang ini riwayat mahfudz, ya. Ini riwayat mahfudz. Ada yang tahu riwayat mahfudz itu apa? Hah? Riwayat mahfudz itu apa? Itu secara bahasa, ya. Secara bahasa, ya. Wa ma yukhalif thiqatun bihil mala fasyadhu wal maqlubu qismani tala. Ketika hadis, ini hadis bertentangan tidak? Bertentangan, ya. Riwayat mahfudz itu yang bertentangan dengan riwayat syadz, ya. Tadi kita sudah bahas bahwa Imam Az-Zahabi menghukumi riwayat ini sahih tidak? Sahih, tapi dia menyelisihi periwayatan yang lebih sahih. Menyelisihi periwayatan yang lebih sahih. Paham? Riwayat yang lebih sahih itulah mahfudz, ya. Riwayat yang lebih sahih itu mahfudz. Riwayat sahih tapi kalah sahih itu disebut syadz.
riwayat yang sahih tapi kalah dalam kesahihannya, itu disebut riwayat syadz ya. Sebagaimana kata Imam Al-Baiquni tadi, saya sebutkan baitnya, wa ma yukhalif thiqatun bihil mala fasyadzu. Ketika ada rawi thiqah, rawi hadis sahih menyelisihi periwayatan yang lebih sahih, menyelisihi periwayatan yang lebih sahih, maka yang ini syadz ya. Yang ini yang lebih sahih ya. Ini riwayat yang lebih sahih. Syadz itu termasuk hadis dhaif ya. Syadz itu termasuk hadis dhaif. Walaupun para perawinya thiqah. Walaupun para perawinya thiqah. Loh, itu perawi thiqah kok bisa salah? Ya bisa ya. Perawi thiqah ada kalanya salah dalam meriwayatkan hadis ya. Imam Muslim punya kitab At-Tamyiz namanya. At-Tamyiz bayan, ada judul bab bayan ghalati Malik bin Anas, penjelasan hadis yang Imam Malik bin Anas sempat salah. Imam Malik bin Anas saja hebat tidak dalam hadis? Hebat, itu saja bisa salah. Bisa salah. Tapi imam yang thiqah ya jarang salah. Ya, salahnya itu jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Dari mana kita ketahui bahwa ini riwayat yang salah, ini riwayat yang benar? Caranya muqaranatur riwayat, membandingkan riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Ya, maka ketika periwayatan dengan jalan sanad yang lebih banyak, maka itu lebih kuat daripada riwayat yang hanya dari satu jalan. Paham ya? Ya. Maka ini hadisnya sahih, tapi dia menyelisih hadis yang lebih sahih ya. Menyelisih hadis yang lebih sahih. Tentang mengusap telinga, yaitu dengan air bau. Ya, sebenarnya penjelasannya masih banyak, tapi saya takut pusing. Ya, saya takut pusing. Orang kalau nggak biasa hadis, dibawa jelasin hadis, pusing nanti. Tapi sebenarnya mengusap telinga apakah dengan air baru atau tidak dengan air baru, semuanya sama-sama sah wudunya. Semuanya sama-sama sah wudunya. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang keenam, takhlilul lihyatil kathati, menyela-nyela jenggot yang tebal. Ya, menyela-nyela jenggot yang tebal. Yang ini adalah ya berdasarkan hadis Anas bin Malik dalam riwayat Abu Daud. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu. Nabi SAW kalau beliau berwudu, maka beliau sengaja mengambil air sambil menyala-nyala jenggotnya. Menyala-nyala jenggotnya. Ya, menyala-nyala jenggot ini dia dibawa kepada sunnah. Dibawa kepada sunnah. Al-Alamah Ibnu Qasim, beliau menjelaskan kalau jenggotnya tipis, maka menyala-nyala jenggot jadi wajib. Menyala-nyala jenggot menjadi wajib. Ya. Kalau jenggot yang tipis, menyala-nyala jenggot menjadi wajib. Menyala jenggot yang tebal. Kalau jenggotnya tipis, maka menyala jenggot itu menjadi wajib. Loh, kenapa kok wajib? Karena kalau jenggot yang tipis, hakikatnya di bawah jenggot itu bagian wajah. Bagian apa? Wajah. Sedangkan wajah sunnah wudu apa rukun wudu? Rukun. Nah, wajah itu termasuk uang wajib dicuci. Sekarang muskilahnya, apa bedanya jenggot tebal dengan jenggot tipis? Gimana bedain? Diukur dulu berapa senti? Hah? Bagaimana membedakan antara jenggot tebal dengan jenggot tipis? Membedakannya ya, idza ru'ya basyratuhu fahuwa khafif. Kalau kulit di bawah jenggotnya kelihatan, itu jenggot tipis ya. Kalau kulitnya di bawah jenggot kelihatan, itu jenggot tipis. Kalau tidak kelihatan, maka itu jenggot tebal. Paham ya?
tidak kelihatan. Nah, Abdul Qawi nggak kelihatan. Ya, Ana juga di sini nggak kelihatan. Itu jenggot tebal kalau tidak kelihatan. Nah, ini tipis-tipis klimis nih. Ya. Kalau kelihatan itu berarti jenggot tipis. Ya, wajib untuk dicuci karena dia bagian dari wajah. Kalau jenggot yang tebal, jenggot tebal kan dia memanjang nih, memanjang. Kan ketika bagian jenggot yang keluar dari wajah itu sudah bukan wajah, paham? Bagian jenggot yang keluar ini sudah bukan wajah namanya. Ada yang bilang ini wajah? Ya enggak, jenggot namanya kan jenggot. Ya. Dia bukan bagian dari wajah lagi. Akan tetapi murni lihyah, murni jenggot. Assalamualaikum. Kalau jenggot tipis, maka di bawah jenggot tipis itu adalah wajah. Paham ya? Ya. Takhlilul lihyatil katsati, ya, menyela-nyela jenggot yang tebal. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya, takhlilu asabi'il yadain war rijlain. Ya, menyela-nyela asabi'il yadain war rijlain, jemari tangan dan jemari kaki. Yang menyela-nyela jemari tangan dan jemari kaki. Yang ini berdasarkan hadis Laqit bin Sabrah. Ya, qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Laqit bin Sabrah bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku bagaimana wudu." Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, asbigil wudu, sempurnakan wudu, wa khallil bainal asabi', dan sela-sela antara jemari, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, ya, dalam menghirup air ke hidung kecuali kalau kamu puasa. Hadis Laqit bin Sabrah. Ya, khallil bainal asabi', menyela-nyela jemari. Ini hadis ini ada kisah unik, ya. Ada kisah unik. Pernah Imam Malik, ya, ditanya, ya, bagaimana menyela-nyela jemari fil wudu? Bagaimana menyela-nyela jemari fil wudu? Maka dijawab oleh Imam Malik, bid'ah. Jawab apa? Bid'ah. Di situ ada muridnya Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin mendengar jawaban itu kaget, ya. Maka ketika yang si penanya itu pergi, ya, maka Ibnu Wahbin bilang kepada Imam Malik. Ibnu Wahbin ulama juga, murid Imam Malik dan murid ulama hadis lainnya, murid Laits bin Sa'ad, murid para imam lainnya, ya, dan juga muridnya Imam Malik. Wahai Malik, bagaimana dengan hadis? Haddatsani fulan an fulan an fulan an Laqit bin Sabrah, kemudian menyampaikan hadis ini. Bagaimana hadis ini? Ini ada hadis menyela-nyela jemari. Ya, maka dilihat oleh Imam Malik, dilihat hadisnya, ada haditsun hasan. Ini hadis hasan. Ya, maka di kali yang lain ketika Imam Malik ditanya lagi tentang menyela-nyela jemari, maka beliau menjawab itu sunnah. Ya, ini apa? Ada kalanya seorang imam luput dari mereka sebagian hadis, ya. Ada kalanya seorang imam luput dari mereka sebagian hadis. Jangankan Imam Malik, para sahabat saja, para sahabat radhiyallahu anhum kadang luput dari mereka sebagian hadis. Kadang luput dari mereka sebagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti, ya, Umar bin Khattab luput darinya hadis isti'dzan, hadis minta izin 3 kali. Abu Sa'id Al-Khudri ketuk minta izin 3 kali pulang. Ya, kenapa kamu seperti itu? Ada hadis. Maka Umar, loh, dari mana hadisnya? Ya, ternyata hadisnya sudah diketahui oleh para sahabat Ansar yang lain, tapi luput dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hadis la riba illa fin nasi'ah. Riba itu ada 2 macam, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl, riba karena sebab kelebihan secara kuantitas. Riba nasi'ah, riba karena sebab tempo. Ada tempo, ya, dalam pembayaran hutang, yang plus ditambah. Ya, riba ada 2 macam, riba fadl, riba nasi'ah. Abdullah bin Abbas sempat berfatwa riba itu cuma nasi'ah saja. Ya, kenapa? Karena berpegang dengan hadis la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Abdullah bin Abbas tidak tahu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lainnya Abu Sa'id Al-Khudri tentang riba fadl. Ya, intinya apa? Kadang dari sebagian ulama itu luput
dari mereka sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika telah sah hadis Nabi SAW, maka itu diamalkan. Ya, selama hadisnya sahih dan juga diamalkan. Ya, diamalkan. Kenapa? Karena kadang ada hadis zahir sanadnya sahih. Bagi orang awam zahir sanadnya sahih, tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena menurut para ulama ini hadis walaupun zahir sanadnya sahih, tapi dia ada penyakitnya. Ya, para sahabat bahkan sudah mengetahui hadis itu tapi tidak mengamalkan. Ada keterangan hadisnya itu mansukh. Paham? Ya. Ya, ini menyela-nyela ya jemari tangan dan kaki. Yang berikutnya taqdimul yumna 'ala al-yusra. Ya, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, ya. Jadi ini menyela jemari tangan dan kaki. Kemudian yang ke-8 mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ya. Ini sunnah yang ke-8, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kalau kita tinjau dari ayat Al-Maidah, tidak ada keterangan kanan kiri. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci tangan kalian sampai siku. Enggak ada bahas kanan kiri. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Ada keterangan kanan kiri? Enggak ada. Ya, tidak ada keterangan kanan dan kiri di ayat Al-Maidah. Maka keterangan kanan dan kiri itu adanya di hadis, ya. Adanya di hadis, di antara hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW tawadda'a thumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yumna. Nabi SAW berwudu, mengambil cidukan air, kemudian mencuci tangan kanannya. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yusra. Kemudian mengambil cidukan lagi dan mencuci tangan kirinya, ya. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri, ya. Dan juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tuhurihi, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi SAW itu suka mendahulukan yang kanan. Dalam pakai sendalnya, pakai sepatu, ya. Fi tarajjulihi, dalam menyisirnya, wa tuhurihi, dalam bersuci, ya. Syahidnya itu dalam bersuci. Dalam bersuci secara umum. Apakah itu wudu, ya, atau tayamum, atau juga mandi, ya, maka itu disunahkan untuk mendahulukan yang kanan, ya. Paham, ya? Kemudian yang berikutnya wa taharatu thalathan. Ya, sunnah yang ke-9 taharah thalathan. Ya. Taharahnya itu 3 kali. Ya, taharah 3 kali. Kalau dalam ayat Al-Maidah ada keterangan 3 kali tidak? Ya, faghsilu wujuhakum, cucilah kepala kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki kalian sampai mata kaki. Ada keterangan 3 kali? Tidak ada keterangan 3 kali. Keterangan 3 kali adanya di hadis, ya. Adanya di hadis, baik itu hadis Utsman bin Affan, ya, maupun hadis Abdullah bin Zaid. Nabi SAW ghasala yadayhi, ya, qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan, thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi gharafatin. Nabi SAW kumur-kumur menghirup air ke hidung 3 kali dengan 3 kali
cidukan. Thumma ghasala wajhahu thalathan, mencuci wajahnya 3 kali. Thumma ghasala yadayhi ila mirfaqaini marratain. Kalau hadis Abdullah bin Zaid, Nabi SAW mencuci tangannya 2 kali. Mencuci tangannya berapa kali? 2 kali. Paham sampai sini? Dari hadis Abdullah bin Zaid saja, di mana Nabi SAW mencuci tangannya 2 kali, di situ sudah ada dalil bahwa 3 kali itu tidak wajib. 3 kali itu tidak wajib, ya. Dari hadis, masih sama hadisnya, hadis Abdullah bin Zaid. Ya, hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid, Nabi SAW mencuci tangannya 2 kali. Nabi SAW mencuci tangannya 2 kali, ya. Ketika Nabi SAW mencuci tangannya 2 kali, berarti 3 kali wajib tidak? Tidak wajib. Dari sini saja sudah bisa diambil simpulan bahwa mencuci tangan 3 kali adalah tidak wajib, ya. Tapi dilakukan oleh Nabi SAW mencuci tangan 3 kali, tapi dia dibawa kepada sunnah. Buktinya pas cuci tangan, Nabi SAW mencucinya 2 kali. Dan dari hadis Abdullah bin Zaid itu juga dapat faedah bahwa jawazu ikhtilafil adad fil wudu fi a'dha'il wudu. Boleh berwudu, jumlah cuciannya berbeda. Boleh berwudu, jumlah cuciannya berbeda. Sebagian anggota wudu 3, pas tangannya 2, pas kepalanya 1. Paham? Itu boleh. Boleh berbeda jumlah cucian wudu. Sebagian anggota wudu sekian, sebagiannya sekian, sebagiannya sekian. Yang wajib paling tidak semuanya minimal harus 1 kali. Yang wajib adalah 1 kali. Ya, adapun cucian kedua, ketiga dan selanjutnya maka itu adalah sunnah. Ya. Dan cucian 3 kali 3 kali, bahkan ini dalam riwayat lain itu lebih tegasnya bahwa anna Nabi SAW ya tawadda'a marratain dalam riwayat Imam Ahmad. Riwayat yang lebih tegas, Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW pernah berwudu 2 kali 2 kali. Pernah berwudu 2 kali 2 kali. Semua cuciannya 2 kali. Ya, di hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Abbas dalam riwayat Bukhari, tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi SAW sempat pernah berwudu 1 kali 1 kali. Paham ini? Di riwayat lain ternyata terbukti Nabi SAW pernah wudunya di bawah 2 kali. Ya, di bawah 3 kali. 2 kali 2 kali pernah, 1 kali 1 kali pernah. Paham ya? Ya. Kemudian yang jadi bahasan juga, ini 3 kali 3 kali. Apakah disunnahkan mengusap kepala 3 kali? Paham ini? Kalau lainnya kan itu ada dalilnya. 1 kali ada dalilnya, 2 kali ada dalilnya, 3 kali ada dalilnya. Anggota tubuh yang lain, mau cuci tangan, mau kumur-kumur, cuci wajah, ya, tangan sampai siku, kaki, semuanya itu ada dalilnya. 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali. Paham sampai sini? Bagaimana kepala? Apakah dia disunnahkan juga 3 kali? Ini bahasannya. Ya. Ini ada beberapa hadis sebenarnya. Dari hadis Utsman bin Affan, ya, dalam riwayat Imam Abu Daud, ya, dari Humran bin Maula Utsman bin Affan, ra'aitu Utsman tawadda'a wa qala wa masaha ra'sahu 3. Bahwa dalam riwayat Abu Daud, kalau riwayat Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Utsman, hadisnya sama, hadis Utsman. Wa masaha bi ra'sihi. Hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Utsman,
Nabi SAW mengusap kepalanya. Tidak ada keterangan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Paham? Ya. Itu riwayat yang pertama. Kalau riwayat Abu Dawud, masaha ra'sahu thalathan. Ada perbedaan riwayat lagi. Ya, ada perbedaan riwayat. Kalau riwayat yang sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat sahihain mengusap kepala secara mutlak. Mengusap kepala. Tidak ada bilangan. Tidak ada bilangannya. Paham sampai sini? Ya. Kalau riwayat Abu Dawud masih hadis yang sama. Ini hadis yang sama semua. Riwayat Imam Abu Dawud, ya, Nabi SAW mengusap kepalanya 3 kali. Mengusap kepala 3 kali. Ada keterangan 3 kali. Mau sampai sini? Beda tidak riwayatnya? Beda tidak? Beda. Ya, riwayat yang sahihain ini riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabi SAW memasah bi ra'sihi. Nabi SAW berwudu dan mengusap kepalanya. Yang riwayat Abu Dawud, masaha ra'sahu thalathan. Nabi SAW mengusap kepalanya 3 kali. Ada keterangan 3 kali dalam riwayat Imam Abu Dawud. Maka bagaimana seperti ini? Ada 2 hadis, ya. Kata Imam Abu Dawud sendiri yang bilang, bukan kata saya. Setelah bawakan hadis ini, Imam Abu Dawud berkata, ahadithu Uthman as-sihahu kulluha dalla ala mashi ra'si annahu marratan. Hadis-hadis Uthman bin Affan kan sanadnya banyak, ya. Satu hadis itu sanadnya bisa banyak. Bisa 10, bisa 20, pokoknya banyak. Kata Imam Abu Dawud, hadis-hadis Uthman bin Affan yang sahih semuanya menunjukkan mengusap kepalanya 1 kali. Mengusap kepalanya 1 kali. Paham sampai sini? Ya. Fa innahum, ya, dalla ala masih ra'si annahu marratan. Fa innahum dzakaru wudu'a thalathan. Walaupun mereka, yakni perawi hadis Uthman, menyebutkan wudunya anggota tubuh yang lainnya 3 kali. Ya. Wa qalu fiha wa masaha ra'sahu wa lam yadhkuru 'adadan, ya, kama dzakaru fi riwayati ghairihi. Ya. Yakni apa? Kebanyakan hadis Uthman, rawi hadis Uthman meriwayatkannya seperti ini. Nabi SAW mengusap kepalanya walam yadhkuru adadan, tidak menyebutkan jumlah usapan. Paham? Hanya di 1 jalur ini saja. Ya, di 1 jalur ini saja, dari jalur Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Tuhaq bin Makhlad qala haddatsana Abdurrahman bin Wardan qala haddatsana Abu Usamah Ibnu Abdurrahman an Humran. Hanya dari jalur ini saja ada keterangan mengusap kepala 3 kali. Paham sampai sini? Maka ketika ini ulama khilaf, ya. Ulama khilaf. Ketika ada 2 riwayat seperti ini. Bagi ulama yang mensahihkan hadis ini, riwayat usap 3 kali, maka mensunnahkan juga usap kepala 3 kali. Paham? Mensunnahkan juga usap kepala 3 kali. Tapi bagi ulama yang mengatakan bahwa yang sahih itu hanya mengusap kepala tanpa menyebutkan bilangan, ya. Yang sahih itu hanya, ya, mengusap kepala saja tanpa menyebutkan bilangan 3 kali. Maka yang kepala itu hanya 1 kali saja. 1 kali saja. Kenapa? Karena yang jalur ini itu bersendirian, ya. Dan dari para ulama mazhab yang berpendapat mengusap 3 kali hanya Imam Syafi'i. Hanya Imam Syafi'i. Sedangkan imam mazhab lainnya mengusap kepala itu 1 kali. Ya, mengusap kepala itu 1 kali. Kenapa? Karena ini jalurnya memang agak aneh, bersendirian dia. Tambahan keterangan mengusap kepala 3 kali. Bisa paham, ya?
Kemudian sunnah yang berikutnya wal muwalatu. Muwalat, apa itu muwalat? Hah? Bahasa Indonesia apa itu deh? Apa itu makna berkesinambungan? Lanjut terus. Hah? Tanpa sela. Apa? Tanpa jeda. Ya. Itulah mualat. Paham ya? Saya juga kurang tahu bahasa Indonesia yang pas apa. Bersambung. Ya. Intinya wudunya continue terus bersambung tanpa jeda antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain. Itu mualat. Paham? Itu mualat. Para ulama menjelaskan ketentuannya alla yajiffa al-'udwu alladhi ba'dahu an yaghsila al-'udwu alladhi ba'dahu qabla an yajiffa al-'udwu alladhi qablahu. Sudah mencuci anggota tubuh berikutnya sebelum anggota tubuh sebelumnya kering. Paham? Cuci wajah, kemudian mencuci tangan. Sudah mencuci tangan sebelum air di wajah kering. Di udara normal, bukan udara sangat dingin. Udara sangat dingin di Antartika, baru wudhu sebentar kan jadi butiran es ya. Bukan di iklim gurun. Di iklim gurun kalau Saudi pas lagi 50 derajat baru lempar air sebentar antum guyur, bentar-bentar udah hilang. Itu bukan cuaca normal namanya. Itu bukan cuaca normal. Yang menjadi patokan cuaca normal sedang. Sudah mencuci anggota tubuh berikutnya sebelum anggota tubuh yang sebelumnya kering ya. Itulah dia namanya al-muwalat ya. Pokoknya paham ya? Ya, itu muwalat. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia ini apa. Ya, runut atau berkesinambungan. Runut berkesinambungan. Ya, sudah dia melanjutkan anggota tubuh yang berikutnya sebelum anggota tubuh yang sebelumnya kering dalam cuaca normal ya. Ini muwalat dibawakan sebagai sunnah wudu ya. Muwalat ini dibawakan sebagai sunnah wudu dalam mazhab Syafi'i secara umum. Adapun dalil hadis muwalat, hadis Khalid bin Ma'dan an ba'di, ini berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan ya. Hadis Khalid bin Ma'dan an ba'di azwajin Nabi SAW, dari sebagian istri Nabi SAW, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamihi lum'atun qadrat dirham. Nabi SAW sempat melihat seorang sahabat berwudu, tapi di kakinya ada sekadar dirham belum terkena air. Sekadar dirham belum terkena air. Ya, fa'amarahu Rasulullah SAW an yu'idal wudu. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang wudu. Paham ya? Ini hadis Khalid bin Ma'dan. Ya. Nabi SAW memerintahkan sahabat yang kakinya belum dicuci untuk mengulang wudhunya. Untuk mengulang wudhu. Paham ya? Bagian dalil ini. Dari mana pendalilannya? Yakni yang kurang itu bagian mana? Hanya bagian kaki saja, bagian kaki.
Harusnya kalau cacatnya hanya bagian kaki saja, kan tinggal cuci kaki. Paham? Kan tinggal cuci kaki saja. Kalau sudah cuci kaki, kan yang lainnya sudah sah. Paham sampai sini? Tapi ternyata Nabi SAW perintahkan untuk mengulang wudhunya. Mengulang wudhunya. Kenapa? Karena bagian anggota tubuh lainnya sudah sempurna kecuali kaki. Yang kalau cuci kaki saja, berarti kakinya terpisah tidak dengan cucian lainnya? Terpisah. Itu cucian kakinya, kalau hanya kaki saja, terpisah jauh tuh. Terpisah dengan cucian anggota tubuh yang lainnya. Tapi ternyata Nabi SAW memerintahkan untuk mengulang wudhunya. Ya, berarti apa? Berarti bahwa di situ harus ada mualah, yakni runut antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain. Paham ya? Tidak terputus. Iya, tidak terputus. Jangan terpisah jauh, jangan belakang kaki doang. Ya, sisa kaki doang. Dalam mazhab Syafi'i, mualat ini dibawa kepada sunnah. Kenapa dibawa kepada sunnah? Lagi-lagi kaidah umum, tidak ada di ayat Al-Maidah. Paham ya? Ketika tidak ada di ayat Al-Maidah, maka dia dibawa kepada sunnah. Tapi kalau kita tinjau hadis ini sebenarnya ya kuat sekali. Nabi SAW perintahkan untuk mengulang wudhu. Wudhunya bahkan harus diulang. Padahal cacatnya hanya mualahnya saja. Paham? Cacatnya hanya mualah saja, tidak lanjut saja. Tapi ternyata Nabi SAW perintahkan untuk mengulang wudhunya. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa mualah itu wajib. Mualah runut berkesinambungan itu sebenarnya wajib. Yang berpendapat wajib adalah Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan salah satu riwayat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada 2 riwayat. Ada riwayat mengatakan mualah itu sunnah, ada riwayat mengatakan mualah itu wajib. Paham? Dan yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syirazi, Imam Syirazi juga Imam Syafi'i ya. Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya At-Tanbih. At-Tanbih itu kitab yang dihafal oleh Imam An-Nawawi pas belajar fikih masih kecil. At-Tanbih itu hampir 1000 halaman. Hampir 1000 halaman. Imam Nawawi kecil belajar fikih, kitab tanbihnya dihafal. Kitab At-Tanbih karya Imam Syirazi dihafal. Ya. Ini mata nafsunya berapa belum nih? Matanya kecil loh, nggak sampai 1000. Sayanya aja belum hafal. Ya. Para ulama terdahulu kalau belajar itu menghafal. Ya. Di kitab At-Tanbih Imam Syirazi lebih menguatkan mualah ini wajib. Ya. Mualah ini wajib. Kenapa? Karena hadisnya ini Nabi SAW perintahkan wudhu ulang. Ya, perintahkan untuk mengulang wudhunya. Dan ini bahkan pendapat banyak para ulama. Bahkan salah satu riwayat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada 2 riwayat. Riwayat yang masyhur mualahnya itu sunnah. Tapi ada riwayat kedua. Riwayat kedua mualah itu adalah wajib. Ya. Paham ya? Ya. Ini diantara ya sunnah-sunnah wudhu. Ini cuma 10. Apakah pembatasan? Sebenarnya bukan pembatasan. Ya, masih ada sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, seperti ya diantara sunnah memakai air sekadar 1 mud. Ya, berdasarkan hadis Anas bin Malik, Nabi SAW kana yatawaddau bil mud. Nabi SAW wudhunya dengan air 1 mud. Ya. Air 1 mud, air cidukan telapak tangan orang dewasa normal, rata-rata. Ya, rata-rata itu kurang lebih sekitar 600 ml. Sekitar 600 ml. Apakah harus pas segitu? Ya enggak harus ya. Itu termasuk sunnah juga. Kalau antum pakai air 600 tapi wudhunya cacat, enggak boleh. Tidak boleh. Wah, saya mau pakai air sesuai Nabi, pakai 1 mud. Kakinya kurang ya. Kakinya kurang, tambah. Kalau ada yang kurang, tambah. Paham ya?
Ya, itu bukan pembatasan, ya, bukan pembatasan. Dalam artian harus segitu airnya, tidak. Ya. Di antara sunnah-sunnah juga adalah membaca ya doa setelah wudhu. Ya, membaca doa setelah wudhu tidak disebutkan di sini. Ya, membaca doa setelah wudhu. Ya, dan ya sunnah-sunnah yang lainnya itu ini tidak bukan sebagai pembatasan bahwa sunnah wudhu hanya segini saja. Ya. Bisa paham ya tentang sunnah-sunnah wudhu? Mungkin ada yang tanyakan tentang sunnah wudhu? Ya. Mualah ini bisa dimaksud tartib juga ada? Beda. Beda ya? Beda mualah dengan tartib. Bedanya apa? Kalau tartib urut anggota tubuh ini setelah anggota tubuh ini. Wajah dulu baru tangan. Tangan dulu ya. Baru kepala, kepala dulu baru kaki. Itu urut, tartib. Jangan dibolak-balik, tangan dulu baru wajah, kaki dulu, balik. Kaki, telinga, kepala, tangan. Itu tidak tertib. Itu namanya tidak tertib. Tertib itu anggota tubuh yang ini, kemudian anggota tubuh yang itu. Mualat itu jedanya. Jedanya. Jangan jeda panjang. Jedanya jangan sampai anggota tubuh yang setelahnya kering. Ya, setelah mencuci anggota tubuh yang sebelumnya. Mualat itu jeda antara anggota tubuh. Paham ya? Berarti Ya. Ya. Berarti yang umumnya di masyarakat nih, kadang-kadang kita lihat orang wudhu cuma nyipratin air di kepala sama kaki itu nggak digosok, cuma di keran aja, itu berarti sah saja. Tidak digosokin. Ya. Digosokin itu namanya ad-dalku. Ad-dalku, memijat, menggosok-gosok. Dan itu sabit dari hadis Utsman, karena Nabi SAW yudalliku yadaihi. Nabi SAW memijat-mijat tangannya ketika wudhu. Tapi itu masuknya mana? Itu masuknya sunnah wudhu. Ya. Masuknya sunnah wudhu itu juga tidak disebut. Ya. Ad-dalku kalau dalam mazhab Imam Malik itu wajib. Dalam mazhab Imam Malik itu wajib. Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Loh, kenapa sunnah tadi? Semata-mata perbuatan Nabi SAW tidak dibawa kepada wajib. Ya. Itu namanya ad-dalku. Ya. Dia dibawa kepada sunnah. Apakah sudah sah? Ya sudah sah. Sudah sah selama airnya sudah mencakup anggota tubuh tersebut. Ya. Ya. Muhammad, tolong. Jadi hadis riwayat Hakim tadi berhubungan dengan mengusap telinga dengan air baru itu kan posisinya tidak lebih sahih dari hadis yang selanjutnya. Apakah hadis riwayat Hakim itu bisa dikatakan hadis yang syadz juga? Yang mana? Yang itu. Ini. Ya, itu kan tidak lebih sahih dari hadis yang selanjutnya. Iya. Apakah bisa dikatakan hadis syadz juga? Iya memang syadz. Hadis yang mahfuz yang ini, yang syadz yang mana? Ya syadz ini yang riwayat Imam Al-Hakim ini. Ini hadis yang syadz. Ya. Kenapa? Dia sanadnya sahih, dihukumi sahih oleh Imam Al-Hakim, dihukumi oleh Imam Al-Zahabi, tapi bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Iya, syadz. Berarti hadis yang syadz itu tidak selalu hadis yang dhaif. Hadis syadz itu dhaif. Berarti posisinya dhaif juga. Ini posisinya dhaif. Walaupun rawinya thiqah. Rawinya thiqah. Tapi hadisnya syadz, iya syadz. Syadz itu masuk hadis sahih atau dhaif? Dhaif. Kenapa? Karena syarat hadis sahih itu 5. Sanadnya bersambung, rawinya adil, agamanya bagus, hafalannya bagus, tidak syadz dan tidak ada illat. Nah, cacat, tidak syadz. Ya, ini cacat dari segi syarat tidak syadz. Nyatanya ini syadz, bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Ya, berbeda riwayat yang lebih sahih. Dia termasuk kategori dhaif. Di kitab ini sunnah wudhu kan ada 10. Ya. Tapi ini nggak masuk tartib, cuma penjelasan aja berarti. Hah? Yang 10 ini kan kalau kita baca kan masih Iya. di sini kan
dari mengusap seluruh kepala, mengusap telinga. Tadi nomor 3 kalau salah yang tangan itu kan ngucap jari jemari. Nomor 3-nya kumur-kumur. Kumur-kumur dan istinsyaq, mengusap semua bagian kepala, habis itu mengusap kedua telinga, habis itu baru menyela jenggot, setelah itu baru menyela jari kemari dua tangan sama kaki. Iya. Nah itu kan berarti nggak sakit kan? Kalau menyela jemari tangan, barangkali dia masuknya bagian cuci tangan sampai siku, bukan menghitung tangan awal. Kalau menghitungnya itu tangan sampai siku, itu udah urus. Wajah dulu dihabisin tuh, wajah, kepala dulu, ya, telinga, kepala, menyela jenggot masih bagian kepala, pindah ke mencuci tangan sampai siku, diantaranya menyela tangan. Kalau hitungnya itu bagian mencuci tangan sampai siku, ini sudah urut, ya, sudah urut. Tapi kalau mau antum menghitungnya mencuci tangan sampai telapak tangan, ya iya, itu karena dia sunnah bukan hanya di satu bagian, di dua bagian ya, di tangan dan kaki. Ya, ada yang tahan tadi? Kalau di daerah dingin Ustaz, misalnya airnya kayak air es dulu itu orangnya nggak mualat banget gitu. Apa? Air es misalnya kita di temperatur dingin sekali misalnya Ya. kita orang sini lalu Eropa gitu ya. Kan dingin tuh Ustaz. Ya. Mana mualatnya Ustaz? Ya sudah langsung malah cepat aja. Antum malah lama-lama wudunya. Bagusnya kan enaknya cepat itu biar tidak terlalu kedinginan. Satu kali. Hah? Satu kali aja enggak apa-apa. Satu kali nggak apa-apa. Satu kali Satu kali saja. Dingin ya. Pernah saya naik Gunung Perahu Dieng. Waktu itu 4 derajat. Itu masih mending. Nggak jauh setelahnya katanya sampai minus 2 derajat. 4 derajat aja itu air udah nggak kerasa saya. Udah mati rasa. Wudhu air udah nggak kerasa dingin. Udah nggak kedinginan. Saking dinginnya udah nggak kedinginan lagi. Udah mati rasa. Ya wudhu. Ya. Apa kita boleh tayang Ustaz? Kalau semuanya nggak tahan dengan air yang dingin sekali, Ya. nggak tahan dengan air yang dingin sekali, kita tayang. Kalau dia dinginnya masih kuat, tetap wudhu. Kalau dinginnya masih kuat, dia tetap wudhu. Sempat para sahabat radhiyallahu anhum ketika jihad, Allah daerah Azerbaijan atau di mana, Abdullah bin Amr bin As dia tayamum. Ya, dia tayamum. Sahabat yang lainnya wudhu. Kemudian sampai ke Nabi SAW dilaporkan, ya Rasulullah, ini Abdullah bin Amr bin As jadi imam tayamum. Maka dipanggil oleh Nabi SAW, kenapa kamu tayamum? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menceburkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, itu sangat dingin ya, Rasulullah. Itu sangat dingin, memang daerah beku. Ya, kalau wudhu nanti saya bisa mati kedinginan atau hampir seperti itu. Kalau dinginnya sangat, ya ada rukhsah, boleh tayamum. Ketika itu Nabi SAW tidak menyalahkan Abdullah bin Amr bin As. Tapi sahabat yang lainnya nyatanya masih wudhu. Ya, sahabat lainnya masih wudhu. Kalau Gunung Perahu wudhu, saya udah pernah wudhu situ. Di Bromo, Ustaz. Hah? Bromo wudhu. Ya, Bromo nggak kelihatan itu. Perahu ada butiran esnya, Pak. Iya. Gunung Perahu selamat, udah ada butiran es. Bromo mah belum. Ya, batu pasir, tanaman aja masih banyak Bromo mah. Ya. Hah? Ya, itu kalau masih kuat berwudu maka wajib wudu. Ya. Tapi kalau dugaan kuat berwudu itu bisa apa itu istilahnya? Hipotermia atau bisa bahkan mati kedinginan, maka itu iya dia tayamum. Berdasarkan dugaan. Tapi kalau masih dingin-dingin biasa, orang aja masih pada pakai air, maka wudu. Ya, silakan. Satu lagi Ustaz. Ya. Bagaimana dengan wudu yang mengusap sela-sela jari kaki? Itu sunnah. Iya, sunnah. Sunnah. Kalau tidak dilakukan, orang yang melakukan apa? Hukum asalnya menyela-nyela jari kaki tidak wajib.
Tapi dibahas oleh para ulama, kalau jari kakinya air tidak sampai ke sela-sela jari kaki kecuali dengan disela, maka menyela jari kaki jadi wajib. Kalau air tidak sampai ke sela-sela ya jemari situ kecuali dengan di sela-sela, maka menyela-nyelanya jadi wajib. Tapi kalau airnya sudah sampai ke situ, maka tidak wajib, dia sunnah saja. Kenapa? Karena kaki aslinya termasuk bagian yang wajib dicuci. Normalnya kaki orang mah sampai air ke situ, kecuali yang jarinya jempol semua. Jarinya jempol semua, tebal. Ini mah rapet ya, nggak masuk air ke situ. Dia harus di sela-sela. Paham ya? Satu lagi tadi. Ya. Yang nyela jenggot nyatu sama muka apa sama kepala tadi? Yang mulai dengan wajah. Wajah. Karena bagian bawah wajah. Ya, di dagu ini bagian bawah wajah. Ini masih wajib ini. Wajib dicuci. Satu lagi sama yang tadi depannya aja tadi itu. Kan Nabi bersama-sama kayak apa sorban ya? Iya. Jadi set langsung ke sorbannya gitu. Iya. Kalau kita pakai kopiah gini nih misalnya, set kopiah gitu. Apa? Itu yang bagus ya. Gimana ini? Kalau kita pakai kopiah, ya, nih kopiah ala begini, nih teset gitu. Ya. Apakah boleh? Kalau berdasarkan hadits Mughirah bin Syu'bah boleh. Berdasarkan hadits Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW masaha binasiyatihi, hanya mengusap sampai ubun-ubunnya, kemudian di atas sorbannya, itu boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh, karena itu sama betul mengamalkan hadits Mughirah bin Syu'bah. Tapi kalau dalam mazhab yang Hambali, saya nggak tahu mazhab Maliki ya, karena yang mazhab yang mewajibkan usap kepala seluruh itu dua mazhab, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, sorban yang boleh antum usap itu ada syaratnya. Itu ada syarat sorban. Sorban Habib. Bukan sorban Habib. Ya, bukan sorban Habib, bukan. Sorbannya itu ada syaratnya. Sorban apa? Sorban ahlil Hijaz. Imamatu ahlil Hijaz. Bagaimana sorban ahlil Hijaz? Pertama, susah dicopot. Sorbannya susah dicopot. Kedua, muhannakah. Sorbannya ada melingkar ke dagu. Sorbannya ada melingkar ke dagu. Ya, kemudian mudawwarah, sorbannya melilit kepala. Itu syarat sorbannya. Syarat sorbannya sorban ahli Hijaz. Sorban ahli Hijaz di zaman Nabi SAW. Kalau seperti itu boleh kayak begitu. Itu di mazhab Hambali. Punya sorban gitu? Punya? Hah? Punya helm sih. Punya helm kayak gitu. Kok Anda nggak punya sorban gitu ya? Punya helm kayak gitu sih. Yang kayak gitu, kalau tidak salah orang-orang Maroko masih ada yang pakai sorban gituannya. Dia atasnya bundar, ada ikatan dagu, ya, dan itu kalau udah dicopot susah pasang lagi. Kalau udah dicopot susah pasang lagi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang secara hukum asal saja tidak wajib usap semua, sah-sah saja. Bukain dikit kepalanya sampai ubun-ubun di atas peci. Itu plek hadits Mughirah bin Syu'bah. Kalau kayak gini kan mudah ya. Hah? Iya. Jumhur ulama gitu. Hah? Cepet aja terus kantongnya wudhu. Itu setara. Mazhab Hanafi dan Syafi'i, mazhab Maliki dan Hambali yang ketat. Setara, sama-sama dua mazhab. Sama-sama dua mazhab. Dua lawan dua. Yang nggak bisa dicopot itu itu Hah? Lebih ini kan. Kalau dari nukilan Imam Ibnu Rushd, Abahin. jumhur ulama malah sebagian kepala. Sebagian. Karena dari istidlal huruf ba dan beberapa hadis Nabi SAW pernah mengusap sebagian. Itu menunjukkan seluruh itu tidak sampai derajat wajib. Yang paling kuat, yang paling tegas hadis Mughirah bin Syu'bah. Hadis Mughirah bin Syu'bah di Sahih Muslim. Kalau mengusap kepala langsung ke telinga itu gimana? Boleh mengusap kepala langsung ke Dari telinga. atas itu ke belakang terus tarik lagi langsung ke telinga. Iya, boleh. Boleh. Karena memisah ini hanya sunnah wudu. Memisah
Ini hanya sunnah wudhu. Dalam artian kalau menggabung usapan kepala dengan telinga, apakah boleh? Boleh. Ini adalah sunnah wudhu, bukan wajib. Paham ya? Ini hanya sunnah wudhu. Kalau diselisih, ya sah-sah saja. Pertama. Kedua, hadisnya sebenarnya syadz. Hadisnya ini syadz. Kalau dijadikan sunnah, sebenarnya agak berat. Ini hadisnya syadz. Apalagi sampai dijadikan harus, ya jauh. Karena hadisnya itu syadz. Ustaz, Ya. kalau berwudu tapi menggunakan sepatu yang dibasuh di atasnya. Mengusap sepatu. Kalau mengusap sepatu, sepatunya memenuhi syarat khuf, maka boleh, dengan catatan sudah toharoh sebelum pakai sepatunya. Sepatunya harus memenuhi syarat khuf. Ya, ini kita belum ada ini bab mengusap khuf. Kalau sepatunya memenuhi syarat khuf, maka boleh mengusap di atas sepatu. Ya. Kalau yang tadi yang kepala itu berlaku juga buat perempuan nggak? Kalau dia pakai jilbab, kalau di tempat umum, kalau dia pakai kepalanya aja. Iya. Itu bagus sekali. Apakah berlaku juga? Ya iya berlaku. Apalagi perempuan, kan rambutnya aurat. Telinganya seperti apa? Hah? Untuk telinganya sendiri. Masukkan saja ke dalam. Kendorkan kerudungnya. Usap di dalam. Enggak dari luar ya. Hah? Enggak dari luar itunya. Enggak. Ya, tidak dari luar. Dari luar. Enggak. Karena hakikat al-mashu, hakikat dari al-mashu ini sudah kita bahas di furudul wudu, ya. Hakikat dari mengusap imrarul yadil mubtallah, melewatkan tangan yang basah. Melewatkan tangan yang basah. Itu hakikat al-mashu, hakikat mengusap. Maka harus kena tangan basah. Harus kena tangan basah. Kendorkan jilbabnya, ambil tangan di dalam, usap di dalam. Perempuan ya, usap kepalanya, apalagi tempat wudhu yang agak terbuka, agak terbuka. Ya. Di mana lagi nggak ada kamar mandi misalnya, itu agak terbuka, ya sudah, dia tidak harus malah sudah buka semua. Ini malah apa ya? Allah kaum muslimin mungkin kurang yang belajar fikih. Ya, ketika di situ malah dia sengaja buka kerudungnya. Yang laki-laki ya malah dia bisa buka pecinya, malah sengaja nggak buka. Ya, sebenarnya itu agak terbalik. Itu agak terbalik. Justru yang perempuan wajib dijaga, jangan sampai kelihatan kepalanya. Yang laki kalau bisa buka ya buka. Ya, kalau bisa buka. Walaupun itu tidak salah dalam artian wudunya tidak sah ya. Kalau istinsyak sendiri ada, artinya harus sampai kepala, pakai ke atas terus. Enggak. Keluar dari Tidak. panas. Intinya sudah ada air masuk ke hidung, sudah sah. Harus hidup sampai masuk ke borokan itu. Sakit itu saat kalau Iya. hirup sampai ke atas ini kan. Masuk ke sini. Enggak ada harus batasan situ. Karena hadisnya mutlak. Hadisnya mutlak. Atau nggak istinsyak nggak masalah, bisa sah. Iya, sunnah wudu. Sunnah wudu menurut dua mazhab, mazhab Syafi'i dan saya lupa Hanafi atau Sufyan Ats-Tsauri. Lanjut lagi bagaimana nih? Saya silakan. Untuk orang yang sakit kan nggak bisa turun dari tempat duduk. Ya. Itu butuhnya pakai spray. Pakai spray. Iya, pakai ini disemprot. Masuk spray. Bukan display, bukan display. Sama kayak beli aqua pada makan. Jangan pakai semprot. Jangan pakai semprot. Pakai air itu wudu di wastafel boleh. Kalau nggak bisa ini nggak bisa jalan. Hah? Nggak bisa jalan. Tidak bisa jalan diwudukan. Boleh diwudukan oleh mahramnya, keluarganya, diwudukan. Hukum asal al-isti'anah fil wudu, meminta tolong dalam wudu makruh. Hukum asalnya makruh. Tapi ketika sakit seperti itu maka tidak makruh. Dia sudah ya infus di mana-mana, ya di tempat tidur, maka minta tolong diwudukan ke keluarganya yang menunggu, tolong dituangkan. Ambil baskom kecil, tuangkan ya ke sini. Ambil baskom, tuangkan ke sini, diwudukan.
uang ganti itu bisa dengan tisu bisa Ustaz? Tidak bisa. Oh, mungkin Bapak tidak hadir ya tentang rukun-rukun wudhu. Kalau ayat yang cuci, hakikat dari cuci mengalirkan air mengalir. Jaroyanul ma' 'alal udwil maqsur. Mengalirkan air ke anggota tubuh yang dicuci. Yang dicuci ya, wajah yang fardu wudu ya. Wajah, tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Itu harus cuci. Harus ada air mengalir. Sedangkan usap itu kepala. Hakikat usap imrarul yadil mubtallah. Ya, melewatkan tangan yang basah, itu usap. Ini cuci, ini usap. Ketika tidak memenuhi cuci, tidak memenuhi usap, wudunya tidak sah. Anggota tubuh yang dicuci cuma diusap, wajah dicuci, cuma meperin ke air, nggak ada ambil air, usap, tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Harus ada aliran air. Harus ada aliran air. Ini penting ya, memahami hakikat cuci dan hakikat usap. Ya Ustaz, ini mengenai tadi. Anak pernah lihat teman kita lagi itikaf Ya. malam, terus ngambil air wudhu itu kan susah sekali. Ya. Jadi dia ada satu gelas gini. Ya. Ini yang dia pakai wudhu. Jadi ya mungkin analisis sedikit, hanya sedikit. Semana airnya? Segelas gini satu. Itu berapa mililiter? Ada 350. 220. 220. Nggak cukup. Hah? Nggak cukup. Hadis kadar air minimal wudunya Nabi SAW 2/3 mud. Hadis riwayat Imam Ahmad, karena Nabi SAW tawadda'a bi thulutsai mud. Nabi SAW berwudu dengan air 2/3 mud. 2/3 mud kurang lebih 400 ml. Kalau 1 mud 600 ml, 2/3 400. Itu hadis minimal wudunya Nabi SAW. Jangan di bawah itu. Berarti nggak saldonya. Ya lihat ya, kalau itu bagaimana yang lainnya. Karena lihat dia cuci tangan, ini apa, ya beras tangan ini kan. Habis itu dia kemudian dikit, terus ada air sedikit buat basuh muka sama lengannya gitu. Terus diusap aja. Muka sama tangan pisah nggak cuciannya? Ya, bisa. Cuciannya bisa? Bisa. Ya. Bisa. Kalau semua baru ngambil gini kan. Nah, habis itu kepala diusap, baru dia hanya air dikit deh, sapu kaki gini, baru sholat lagi. Ya, wallahualam ya, itu saya kan tidak melihat ya. Saya tidak melihat maka tidak bisa menghukumi. Ya, tapi kalau dari batasan airnya itu di bawah batas minimal air Nabi SAW. Untuk semua kondisi, Ustaz. Hah? Untuk semua kondisi. Iya. Pengalaman saya, Ustaz. Kondisi seperti itu, kemampuan kita berwudu dengan air sangat terbatas. Itu pada waktu kita mabit di Musdalifah. Ya. Jadi air segini ini sebenarnya sudah cukup gitu untuk. Tahun berapa tuh Pak? Berapa, Ustaz? Tahun berapa? Saya 2000, Ustaz. 2000. Ya. Jadi kita jauh dari sumber air. Kalau mau ngantri itu untuk ke toilet banyak, tapi yang antri juga luar biasa. Sehingga kita jauh. Nah, jadi jamaah itu waktu di Indonesia sudah diberi pemahaman bagaimana berwudu dengan air yang sangat terbatas. Ya. Jadi waktu itu dicontohkannya segelas ini. Segelas itu? Ya, segelas. Yang nyontohin siapa? Ustadznya? Ya. Pakai madzhab apa dia? Wah, walah. Pakai hadis mana dia itu? Ya. Di Musdalifah 2017 kerannya udah banyak Pak. Ya, di 2017, mungkin itu 2017 tahun sebelum saya haji. Ya, mungkin di itu kerannya masih dikit. Ya. Zaman saya 2017 kerannya udah banyak dari mana-mana. Ya, ngantri iya ngantri tidak mengapa. Kalau ngantri jamak sholatnya di jamak kan musafir. Lebih aman menjamak tapi tetap pakai air. Dari airnya cukup daripada airnya berbela waktu sholat airnya tidak cukup. Yani korbannya air, mengkorbankan air lebih bagus mengkorban jamak sholat saja.
Wudunya pas orang lagi dikit sholatnya. Ya, wudunya pas orang lagi dikit sholatnya. Itu jangankan wudu, mandi aja saya bebas. Udah bisa berkali-kali mandi. Ya sholat maghrib bisa memang bisa, tapi di sholat subuh kan nggak bisa dijamin. Sholat subuh ya. Itu akan sangat sulit sekali untuk persediaan air saja kita susah bawa dari Arafah. Ya. Mungkin itu beda ya. Kalau zaman saya kayaknya air itu nggak susah. Itu pertama kali sistem taradudi diterapkan, Ustaz. Itu jangankan air, tenda sebelah orang Malaysia kita bagi-baginya bukan air lagi, coklat Pak, minuman coklat, es jeruk, banyak minuman. Maksudnya air itu udah banyak. Saya mungkin itu zamannya udah beda ya. Saya nggak mengalami zaman kesulitan air kayak begitu. Mau di Arafah, Muzdalifah, di Mina, jadi itu enak saya pakai air. Apa saat kita buang air itu kotoran di atas kotoran, Ustaz. Di mana tuh? Di Muzdalifah, Ustaz. Oh, Muzdalifah ya. Itu memang udah, ya mungkin saja itu WC-nya sudah padat. Tapi insya Allah haji sekarang udah nggak gitu Pak. Alhamdulillah. Insya Allah udah nggak gitu-gitu lagi. Ya, saya terakhir haji itu 2011 kan. Ya. Nah, itu udah beda kan? Masih sama seperti itu, 2011 kan. 2011? Ya. Masih sama ya? Kondisinya masih berat. Jadi kita memang nggak bisa menempatkan jamaah dekat ke tempat toilet. Meskipun toilet bertebaran. Ya. Tapi posisi itu kan bukan kita saja, dari seluruh dunia. Iya. Ya awalnya itu memang kondisi-kondisi berat seperti itu, ya maka yang mengamalkan rukhsah safar lah. Ya itu yang saya maksud. Apakah kondisi minimum 600 ml itu hadis minimum 400 ml. 400 ml itu mutlak, karena kita waktu itu dengan hanya segelas ini nggak sampai 200-300 saja nggak nyampe 200. Jadi jadi dituangkan sedikit terus. Saya belum membaca ulama yang membolehkan di bawah 2/3 mud. Saya belum dapati ada ulama yang membolehkan di bawah 2/3 mud. Ya. Wallahu a'lam. Setidaknya 2 gelas itu. 2 gelas itu sudah sesuai riwayat Imam Ahmad. 2 gelas, jangan 1, 2. Ya. Berkaitan dengan isti'anah wudu tadi, yang makruh ketika si yang sakitnya minta tolong diwuduin. Yang makruh ketika orang sehat minta tolong diwuduin. Orang sehat bisa jalan, nggak sakit, tolong wuduin gue dong, gue lagi malas. Minta tolong diwuduin. Nah, itu minta dituangin airnya kayak misalnya wudu dicerek gitu. Iya. Ini bagus. Isti'anah fil wudu itu ada 2 macam. Ada isti'anah fi sabbil ma, minta tolong tuangkan air, itu boleh. Karena hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid itu minta tolongnya tuang air. Ini yang makruh minta tolong dicucikan anggota tubuhnya. Kecuali udah mayat ya. Minta tolong, Kecuali udah mayat. Ya iya. Yang makruh itu minta tolong dicucikan anggota tubuhnya. Iya, kondisi sehat. Nemu ya kata-katanya. Orang ini waktunya udah sempit ya. Ya silakan, mungkin kalau ada yang tanyakan, mungkin tidak lanjut materi. Ya. Kalau masih ada yang tanyakan tentang wudhu, karena ini selesai bahas wudhu. Ya. Kalau misalnya kita habis selesai wudhu, kita kayak nginjek najis di situ, maksudnya najis tempat kayak bekas kencing anak atau kotoran hewan, apa itu cukup disiram aja, apa mesti wudhu ulang lagi? Cukup dicuci najisnya. Cukup dicuci najisnya, tidak harus ulang wudhu. Jadi itu bukan termasuk membatal wudhu, menginjak itu Enggak. atau kena Nanti ada mubtilatul wudhu, bukan. Najis dengan hadas itu beda. Najis dengan hadas itu beda. Hadas kondisi badan. Kondisi badan. Najis itu dari luaran. Kalau najis hilangkannya cukup dicuci. Kalau hadas hilangkannya dengan toharoh, dengan wudhu. Itu beda ya. Itu bab menghilangkan najis. Cukup dicuci saja. Ya. Kalau wudhunya itu habis wudhu ngantuk. Nah,
Hasilnya kegedean. Habis wudhu ngantuk. Ngantuknya gimana? Hah? Tidur duduk. Tidurnya duduk. Kalau tidur duduk dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Meskipun mendengkur. Hah? Tapi duduk. Tapi nyender, Ustaz. Oh nyender. Banyak. Karena Jumatan kan. Itu tentang sebenarnya ada nanti pembatal wudhu. Tentang apakah tidur membatalkan wudhu itu ada 2 hadis. Ada 2 hadis. Di antara hadis Sofwan bin Asal ya bahwasanya karena Nabi SAW ya'muruna idza kunna safran ya alla Nabi SAW memerintahkan mengusap khuf ya kecuali kalau junub mandi illa min ghaitin wa baulin wa naumin, kecuali kalau buang air besar, buang air kecil, tidur tidak harus lepas khuf. Ini cukup perbarui wudu. Nah, itu ada hadis seperti itu bahwa wudu tidur pembatal wudu. Tapi ada hadis lain, hadis Sahih Muslim, hadis Anas bin Malik, ya kana ashabu Rasulullah SAW yantadhiruna as-shalah, bahwa para sahabat Nabi SAW kadang nunggu sholat wa tahfiqu ru'usuhum, kepalanya udah sampai gini-gini ya. Sudah ngantuk. Berarti apa? Kemudian sholat tidak wudu lagi. Ada mazhab yang mengatakan tidur otomatis batal. Ada mazhab mengatakan tidur itu otomatis tidak batal. Yang lebih moderat mazhab yang menggabungkan hadis-hadis tersebut. Ada keterangan hadis batal, ada keterangan hadis tidak batal. Bagaimana menggabungkannya? Kalau mazhab Imam Malik, kalau tidurnya berat batal. Tidurnya berat, tidak sadar, maka batal. Kalau tidurnya ringan seperti tadi, hanya kantuk-kantuk seperti itu, tidur ringan maka tidak batal, sesuai hadis Anas bin Malik ya. Itu perincian yang bagus sekali dari Imam Malik. Tidur berat atau tidak berat. Imam Syafi'i menggabungkan antara hadis batal dengan hadis tidak batal pakai hadis Abdullah bin Abbas. Al-ainu wika usah fa idza namatil ainani faqad istatlaqal wika. Bahwa mata itu pengikat dubur. Mata itu pengikat dubur. Kalau matanya tidur, maka ikatan duburnya lepas, yakni nggak tahu kentut segala macam. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Jadi apa? Hadis batalnya wudu karena tidur dengan hadis tidak batalnya wudu karena sebab tidur digabungkan dengan hadis Abdullah bin Abbas. Bagaimana menggabungkannya? Kalau duduk pantatnya nempel ke bumi berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, maka tidak batal. Kalau tidurnya duduk pantat nempel ke bumi, maka itu tidak batal. Kalau tidur udah rebahan, ya, ngorok bolak-balik sana sini, itu mau batal. Paham? Ya, digabungkan oleh Imam Syafi'i dengan hadis-hadis tersebut. Gabungin 3 hadis. Kalau mazhab Malik gabungan 2 hadis. Ya, itu mazhab yang menggabung, itu mazhab yang bagus ya, daripada hanya memakai 1 hadis saja. Silakan. Ya. Kalau kondisi sakit, kan pakai pampers tuh, kotorannya susah dibersihin gimana, Ustaz? Pakai pampers. Iya. Digantinya per apa? Per wudu atau gimana, Ustaz? Per hari atau per sholat? Per hari, sehari 2 kali mungkin. Ya. Itu sakit apa dia? Stroke. Hah? Stroke, ya. Itu namanya sholat dzil a'dar, sholat orang yang punya uzur, yakni uzur bersamanya ada najisnya. Uzur bersamanya ada najis. Hukum asalnya tidak boleh sholat itu sambil bawa najis ya. Seperti itu. Ya, sampai ada najis di badannya. Tapi ada beberapa keadaan orang dia punya uzur. Seperti apa? Orang yang senantiasa pipis, kelenjar prostatnya sudah dol, keluar pipis terus menerus,
dan juga ada wanita istihadah, keluar darah terus menerus. Maka bagaimana mereka itu, yakni tutup bagian yang keluar najisnya, tutup bagian keluar najisnya, dan wajib memperbarui toharohnya setiap masuk waktu sholat. Setiap masuk waktu sholat wajib memperbarui toharohnya atau wudhunya, lanjut sholat. Ketika ada najisnya maka itu dimaafkan. Maka itu dimaafkan. Ya wallah, ya kondisi orang seperti itu seperti tadi, seperti salisul baul dan juga wanita yang istihadah. Ya ini dia dimaafkan ketika tidak dapat ya masih ada najis di badannya, tapi perbarui taharah. Ya perbarui taharah. Itu tidak bisa ganti setiap awal waktu sholat. Sulit. Hah? Kotorannya pun sulit bersih ya. Harus bolak-balik. Iya. Ya, wallah alam, kalau tidak memungkinkan semoga dimaafkan karena memang kondisinya sudah stroke. Maka tapi dia tetap sebenarnya hukum asalnya bersihkan najis plus wudhu per waktu sholat. Kalaulah ada najis di tengah itu maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Intinya kalau bisa perbarui wudhu per waktu sholat. Perbarui wudhu per waktu sholat. Wallahu a'lam. Setiap waktu sholat ya. Iya. Tempatnya pun misalnya kasurnya kan ada rembesan gitu. Iya. Silakan. Kalau ini Ustaz, sholat kemudian gendong anak pakai pampers, kemudian dianya pipis gitu, itu gimana hukumnya? Gendong anak. Iya. Anaknya pakai pampers. Iya. Tebus. Kemudian Tebus? Enggak tembus, tapi pampersnya itu pipis atau kotoran, ada kotoran. Iya. Udah tahu tuh ada kotorannya. Kan kalau merasa ya. Iya. Anget ya? Berat itu Ustaz, biasanya berat. Iya. Berat badannya naik. Ya, sholat sambil menggendong bayi, hukum asalnya boleh. Ya. Nabi SAW sempat sholat sambil menggendong Umamah cucunya. Ya, Nabi SAW juga sempat sholat menggendong Hasan dan Husain juga sempat. Bagaimana yang ada najis seperti itu? Wallah, ketika tahu ada najis, maka lebih bagus ditaruh. Biarkan dia bermain. Iya, taruh, sudah taruh. Lagi pas dia itu ditaruh. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang seperti itu berat. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh sholat sambil membawa najis. Tidak boleh sholat sambil membawa najis. Ya. Bahkan ini sebagian ulama ya. Sebagian ulama Syafi'iyah sampai kalau sholat memegang, tapi ini tidak semua ulama Syafi'iyah seperti ini ya. Hanya sebagian ulama yang ijtihadnya seperti itu. Dia sholat memegang tali kekang kendaraan hewan yang masih ada najisnya, itu bisa dikhawatirkan batal juga. Ya. Paham? Yeah. Itu kan jauh tuh. Yeah. Itu agak jauh. Itu saja masih dikhawatirkan termasuk sholat membawa najis. Itu dikhawatirkan termasuk sholat membawa najis ya. Maka kalau bisa dijauhi, lebih selamat dijauhi. Saya mau sambung itu Ustaz. Ya. Jamaah saya waktu itu ginjal Ustaz. Jadi kotor kencingnya, urin dia, beliau ini disalurkan ke kantong plastik. Iya, iya. Dan itu dia bawa waktu di haram. Dari keluar setiap wudhu, dia wudhu biasa, mungkin saya juga nggak lihat bagaimana cara wudhunya. Terus ini kan bawa nih, Kirain air wudhu ya. di dalam kantong, ini di sholat dan tawaf. Apa makna itu termasuk Ginjalnya? Bukan, kan air seni itu yang dibawa Ustaz. Ya ginjalnya udah tidak berfungsi dengan baik kan? Ya. Ya itu sama dengan kasus tadi, bukan dengan kasus ini malah. Sholat orang yang ada uzur keluar najis terus. Itu masuknya sholat orang yang ada uzur keluar najis terus menerus. Maka yang wajib bagaimana dijaga agar najisnya tidak bercecer dan sholat semampunya. Sholatnya semampunya. Mau gimana lagi? Dia tidak bisa menahan pipisnya. Ada kantong seperti itu untuk menjaga
dan menjaga, dan itu memang bagus menjaga ya najisnya tidak jatuh ke masjid. Memang bagus. Tapi sebenarnya Imam Malik itu sempat kondisi seperti itu, yakni salisul baul. Ya, pipisnya sudah keluar terus-menerus. Imam Malik di akhir ayatnya ketika pipisnya sudah keluar terus-menerus tidak sholat lagi di Masjid Nabawi. Tidak sholat lagi di Masjid Nabawi. Yakni apa? Kalau orang kondisi uzur seperti itu hendaknya ke masjid yang konteksnya wajib saja. Konteksnya wajib saja. Seperti ibadah haji, ya rukun haji. Rukun haji udah selesai ya sudah. Tidak memperbanyak ibadah sunnah di masjid. Ya. Tidak memperbanyak ibadah sunnah di masjid karena khawatir mengotori masjid. Ya, jamaah ini juga waktu itu disarankan sholatnya itu di jamaah. Jadi sehingga dia tidak selalu sering Iya. haram. Iya betul itu. Jamaah itu sesuai hadis Hamnah. Hadis Hamnah binti Jahsh, di mana Hamnah itu istihadah. Dia hukumnya memang sama dengan wanita istihadah. Ya. Walaupun jamaahnya jamak suri ya. Jamaahnya jamak suri. Kalau dia orang mukim. Kalau musafir mah betul-betul boleh jamak. Betul-betul boleh jamak. Kalau dia bukan musafir, orang mukim, maka jamak suri. Apa itu jamak suri? Mengakhirkan waktu sholat yang pertama menjadi akhir waktu dan mendahulukan, menyegerakan sholat yang kedua di awal waktu. Tapi masing-masing sholat di waktunya masing-masing. Misalnya sholat zuhurnya jam 3 kurang, langsung nyambung sholat asar. Itu kondisi bukan orang mukim. Tapi kalau dia musafir mah lebih boleh lagi untuk jamak. Ya, sering rehat. Ustaz, kalau semuanya kita dalam keadaan ada najis ya, pokoknya pakaian kita percikan air seni gitu. Ya. Nah, tapi waktu pokoknya ini asar kan sebentar lagi habis, terus tidak ada ganti pakaian. Apakah bisa dipakai untuk untuk sholat? Kita baru sholat itu. Dicuci saja. Dicuci saja. Cuci pakai air. Air biasa, enggak, cuci, bukan bersih. Cuci. Cuci itu bukan cuci harus pakai sabun. Ya, bahasa kita kalau dengar kata cuci, pikirannya oh cuci harus masuk mesin cuci. Enggak. Kalau cuci najis, cukup bagian yang terkena najis dicuci pakai air, dituang air. Sekadar berapa? Itulah para ulama tentang kadar minimal. Ada yang membatasi airnya itu 7 kali kelipatan dari najisnya. Ada yang mengatakan selama airnya sudah lebih banyak dari najisnya, maka itu insya Allah sudah mencukupi. Ya, misalnya nih, karena najisnya segini, saya cuci pakai air segini ya sudah. Cuci air saja, nggak wajib pakai sabun, itu sudah suci. Sebagaimana hadits Arab Badui, ada Arab Badui kencing di masjid, Nabi SAW hanya perintahkan cuci air seember, air saja, tidak wajib pakai sabun. Itu kalau masih ada waktu, Ustaz ya, Ya. kalau masih ada waktu. Tapi kalau kepepet waktunya, kira-kira waktunya tinggal hanya kesempatan untuk sholat aja, sholat asar itu. Nggak ada lagi kesempatan buat cuci gitu. Cuci. Masa nggak ada kesempatan? Berapa lama sih cuci tuang air? Bukan mesin cuci Pak. Ya, Bu, ya, Cucinya paham. air saja. Paham. Itu kan sebentar sekali, 2 menit nggak sampai 2 menit. Cuci air, tuang, dah, langsung sholat. Cuci saja pakai air. Ini perlu diperhatikan ya. Cuci itu bukan cuci dalam bahasa fikih, bukan masuk mesin cuci. Bukan masuk mesin cuci, tidak wajib pakai sabun, tidak wajib diperas. Diperas saja nggak wajib, apalagi pakai sabun. Cuci itu cukup alirkan air. Alirkan air, airnya lebih banyak dari najisnya, itu cuci dalam fikih. Paham? Hah? Kucek aja nggak wajib. Kucek aja nggak wajib. Peras aja nggak wajib. Peras saja tidak wajib. Cukup cuci. Tuang air. Tuang air.
Allah alam, barangkali ini yang bisa kita bahas dan kita cukupkan sekian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.